Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, teman-temanku yang berbahagia, serta para hadirin rahimakumullah. Hampir semua manusia di belahan dunia tidak ada yang dibicarakan kecuali masalah harta. Yang kaya foya-foya, yang tidak punya terus meminta-minta. Dan dengan adanya hal ini terketuklah hati saya untuk menyampaikan sedikit tentang mencari harta yang berkah. Para hadirin rahimakumullah, kita sering melihat orang yang tinggal di gedung mewah, pakaiannya serba indah, perhiasannya tidak ada yang murah. Tapi melihat di kanan kirinya banyak orang miskin, ia enggan bersedekah. Kita juga sering melihat muslim yang katanya punya hotel berbintang, tapi saat ada pembangunan masjid, madrasah, tidak ada sedikit pun niatan dari hatinya untuk menyumbang. Kita dengar katanya dia mampu setiap bulan rekreasi ke Australia untuk melihat indahnya kota Disney, tapi tidak sekalipun dia pernah melakukan ibadah haji. Dia sehat tapi tidak pernah sholat. Hartanya melimpah tapi tidak pernah sedekah. Bahkan tidak jarang kita temui orang-orang yang dengan kekayaannya dia berbuat semaunya. Adigang, adigung dan adiguna. Na'udzubillahi min. Para hadirin rahimakumullah, seperti itulah potret orang-orang yang oleh Allah dikaruniai harta yang berkah, namun tidak disertai dengan barokah. Banyaknya harta tidak menuntunnya ke surga, bahkan malah melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Lalu bagaimana yang dinamakan harta yang barokah itu? Hadirin, tahu tidak? Kata barokah memiliki arti ziyadatul khair, yang berarti tambahnya kebaikan. Jadi harta yang barokah adalah harta yang apabila kita dititipi, maka harta tersebut akan membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Dan kalau harta kita berkah, yang ada hanya akan orang yang serakah, tidak mau jariyah dan sedekah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang
yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat di atas menjelaskan kalau kita harus menyedekahkan harta kita, dan janji Allah kepada kita, jika kita mau menyedekahkan harta kita, maka Allah akan melipat gandakan harta kita sesuai firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan hartanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Para hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat saya simpulkan betapa pentingnya mencari harta yang berkah. Karena harta yang berkah akan selalu bisa mengajak kita untuk takarub ilallah, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu melakukan kebaikan. Harapan saya semoga kita semua bisa dikaruniai harta yang berkah, yang bisa membawa kita untuk takarub ilallah dengan rajin bersedekah, beramal jariah, sehingga kita bisa bersama berziarah ilal Makkah wal Madinah. Amin ya Rabbal. Kiranya cukup sekian pidato saya. Bila ada kesalahan baik aqwaliyah maupun af'aliyah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.